Makanya kata Allah, coba bikin. Kalau nggak bisa sendiri, ajak orang sekampung. Kalau bahasa Qurannya, wad'u mastata'tum, ajak yang kira-kira mampu bikin itu. Tapi min dunillah, Tuhan jangan diajak-ajak. Karena klaim Allah bahwa Quran itu buatan Allah. Kalian sama-sama orang Arab, kumpulin orang-orang Arab semua, bikin. Gitu. Keren Pak Quran tuh. Kalau nantang orang tuh. Karena sering orang mengklaim bahwa itu buatan Muhammad. In kuntum shadiqin, kalau benar kalian mengklaim bahwa itu buatan Muhammad. Ketika turun surat Al-Fil tentang gajah, orang Arab bikin tentang kodok. Dari bahasanya tempel. Orang-orang Arab sendiri bilang, kalah sama Fil mah. Indah. Tuh. Surat Fil tuh. Makanya Quran tuh kalau yang ngerti itu indah. Jadi secara sejarah Quran itu memang valid. Sampai ke Nusantara ini, sampai ke kita valid. Kayaknya kalau bisa mah Bapak Ibu sekalian belajar Quran itu ada gurunya. Jadi talaki. Kalau bisa mah sampai selesai. 30 juz tuh ngaji itu ada gurunya. Minimal bin nadhar, dengan melihat. Bapak kalau bisa mah hatam Quran tuh ada gurunya. Jadi jangan gurunya mbah YouTube. Terus salah benernya kan nggak ngerti. Jangan suka pakai perantara-perantara. Pede berhadapan dengan Tuhan. Karena kata Allah begitu, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya pada saya tentang saya ini, tentang Allah, katakan Allah itu qarib, caket pisan, qarib, dekat. Jadi jangan melalui perantara-perantara. Sholat 2 rakaat atau apa, munajat pada Allah, nyampe berhadapan dengan Allah. Tapi jangan nyariin mana Allahnya. Bukanlah, Allah mah tidak dengan panca indera, transenden. Allah mah di luar batas panca indera keberadaannya. Kau nyariin Allah bisa diraba dengan panca indera mah bukannya Tuhan namanya. Tuhan itu keberadaan hanya dalam logika. Kita memahami bahwa Allah itu ada. Jangan nyariin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, surat Yunus ayat 37. Temanya adalah kemurnian Al-Quran. Allah menjamin tentang kemurnian Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran, prosesnya dalam sejarah Islam, proses panjang. Ketika Allah menurunkan wahyu melalui Jibril atau langsung melalui baginda Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada generasi sahabat. Di dalam sejarah bahwa orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu disebutnya generasi sahabat. Rasulullah kemudian mengajarkan Al-Quran dengan cara menghafal. Jadi Quran itu hafalan, Bu, bukan tulisan. Yang ditulis itu kemudian dalam kitab-kitab fikih disebutnya mashaf.
Jadi kalau ibu bapak nggak punya hafalan Quran, maka dalam tubuh bapak tuh nggak ada Quran. Kata Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah tempat yang ada hafalan Qurannya. Jadi ibu seyogianya mau bapak menghafal Quran. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak pada puyeng, takut suka lupa. Minimal al-hakumut lah supaya jadi imam taraweh gitu. Dan kalau bisa seterusnya ngapal terus, nambah nggak apa-apa 3 tahun hafal misalnya al-asr 3 tahun, wal asri innal insana lafi khusrin ya. 3 tahun nggak apa-apa. Kalau an-naba mah kebanyakan itu mah 10 tahun misalnya ngapal. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tapi kalau bisa sepanjang hidup tuh kita ngapal. Kenapa demikian? Ada beberapa perkataan para ulama, orang yang menghafal Quran ketika dia wafat masih dalam mengalami menghafal Quran, dia dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Itu. Dan sahabat nggak semuanya hafal 30 juz. Enggak. Ada yang hafal kayak bapak-bapak sama ibu-ibu sampai al-hakumut misalnya ada. Enggak semua sahabat tuh 12.000 sekian hafal 30 juz, enggak Pak. Cuma sahabat-sahabat besar yang menghafal 30 juz tuh. Dan sekarang ada kecondongan orang-orang tua atau anak-anak atau pendidikan di kita menghafal Quran. Cuma yang kadang-kadang disesali ngapal Qurannya itu kemudian lupa. Di SD dia sudah hafal juz amma, SMP, SMA, kemudian selesai. Nggak ngapal-ngapal, hilang semuanya. Kata hadis Nabi, kalau orang yang menghafal Quran kemudian hilang, dosanya besar Pak. Termasuk dosa besar itu menghafal Quran, pernah hafal, hilang. Gitu. Bapak-bapak Yasin hafal nggak Pak? Ibu-ibu? Hafalnya tuh sengaja ngapal apa karena keseringan? Ya keseringan mah namanya nggak menghafal. Cuma kalau imamnya berhenti, kita berhenti juga. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Ketika inka nas'ila sayhatan. Misalnya imamnya berhenti, kita berhenti apa lanjutannya? Itu biasanya nggak menghafal khusus karena keseringan ikut tahlil biasanya. Hafal ya. Kalau begitu mah nggak dipertanyakan kalau lupa Pak, karena bukan menghafal itu mah. Karena keseringan, sering dengar biasanya ibu-ibu tiap taklim hafalnya baca Yasin atau biasanya ayat yang masuk itu tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang suka pengen banyak duit, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafitu dan seterusnya. Seyogianya bapak dan ibu itu ngapal Quran. Juz sama sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tentang banyaknya mah nggak penting, yang penting kita menghafal. Cuma kalau udah hafal, sering-sering murojaah, dibolak-balik. Yang namanya penghafal Quran tuh kayak ibu dan bapak baca Fatihah. Itu namanya hafalannya sudah mutkin. Kalau dalam hasanah para penghafal Quran istilahnya mutkin, bukan mutakin, bukan mutkin. Ibu bapak kalau baca Fatihah sebali lari bisa nggak? Bari lari, dibangunin tidur, Fatihah pas bangun tidur langsung bisa hafal enggak? Nah, itu namanya mutkin. Bayangkan kalau 30 juz orang mutkin. Itu rata-rata ngapalnya hampir 10 tahun. Baru orang mutkin, baru SMP gitu. Oh, anak saya udah hafal Quran, belum. Itu mah baru setoran. Baru belajar ngafal. Ngafal tuh rata-rata 10 tahun, Pak. Dia jadi mutkin. Panjang waktunya, Pak. Orang masukin sesuatu ke dalam otak. Kayaknya ibu atau bapak suka bilang, aduh saya mah kalau ngapal Quran suka lupa Pak Kiai. Iya, tanda orang ngapal tuh lupa. Kalau nggak pengen lupa jangan ngapal Quran.
Ibu nggak ngapal apa-apa nggak bakalan lupa. Aneh ada orang lupa tapi nggak ngapal. Saya mah lupa, udah ngapal belum tapi lupa mulu. Apa aja yang lupa, orang nggak ngapal. Tanda orang ngapal tuh lupa, normal, sunatullah. Jadi ya kalau orang bilang saya mah hafalan suka lupa, dia mulai ngapal Quran, bener namanya. Orang ngapal Quran tuh lupa. Jadi panjang menghafal Quran. Nah itu namanya Quran. Yang ada di kertas itu namanya mashaf. Atau orang nyebutnya mushaf. Nah proses menjadi Quran menjadi mushaf itu panjang. Ini sejarah bukan tentang jaminan Allah, tapi ini adalah sejarah faktual. Kalau Allah mah sudah jelas menjamin tentang kemurnian Quran, tapi kan harus ada faktanya. Nah faktanya itu setelah Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Ngajinya nggak begini, nggak. Rasulullah mengaji begini nggak ada, apalagi yang nyerendek begitu nggak ada, bid'ah itu mah ngaji nyerendek. Nggak pernah orang ngaji begitu. Jadi kalau zaman Rasul tuh orang mengaji itu dia setoran Quran, tidak ada ilmu lain. Nggak ada belajar ilmu nahwu sorof gitu, nggak ada. Jadi sama Rasulullah itu ketika orang taklim adalah menghafal Quran. Orang datang kepada Rasulullah, setelah wahyu datang, kemudian itu orang kemudian menghafal. Rasulullah langsung, sahabat tuh langsung berjumpa dengan Rasulullah. Kalau bahasanya itu namanya talaki. Jadi ibu bapak sekalian kalau belajar Quran kudu talaki. Ada ustadznya. Jangan pakai Google kalau ngaji Quran. Apalagi pakai YouTube. Karena menyebut huruf itu harus di depan orang yang mengucapkan so, ikutin so, gitu. Mulutnya gimana? Gitu. Do, nggak bisa pakai YouTube kalau pemula ya. Dia harus ada gurunya. Quran itu salah satu ilmu yang harus orang berhadapan dengan guru. Talaki namanya. Kenapa begitu? Karena konsonan bahasa Arab itu beda dengan konsonan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia konsonan S itu satu aja S. Bang beli bakso bang, bakso. Nggak ada bang beli bakso bang, bakso. Nggak ada bakso. So. Orang Indonesia ya SS, nggak ada, kemudian ada sa, nggak ada, F, nggak ada. Nggak ada sa, nggak ada sya, nggak ada so, itu S semua. Bahasa Indonesia S. Nah, cara melafalkan huruf itu kita perlu dengan guru, talaki. Apalagi orang kita mah dalam bahasa Arab namanya orang ajami, non Arab. Da, itu kudu harus dengan guru. Da. Kan diajarin guru, da, ini lidah di atas langit-langit tempelkan, udah ini, da. Buat anak-anak ya, kalau ibu-ibu bapak udah susah ya jangan diajarin begitu terus. Terus sampai hari akhirat ngajar begitu, mulu kagak ketemu-temu. Udah asyhadu nggak bisa, asadu, ya udah takdir itu mah. Udah bagian salah satu takdir dia nyebutnya asadu. Udah diajarin susah, ya udah itu mah mau gimana tuh. Karena dalam konsonan bahasa Indonesia nggak ada sya, itu nggak ada sya, nggak ada. Itu cara membaca, nanti ada ilmunya. Itu udah ratusan tahun kemudian Rasulullah datang, ada ilmunya, cara melafalkan, namanya ilmu makharijul huruf, cara mengeluarkan huruf. Cara membaca Quran namanya tajwid dan seterusnya. Itu dari sisi keilmuan. Maka ketika Rasulullah kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya namanya sahabat. Nah setelah wafatnya Rasulullah generasinya namanya generasi sahabat. Mulailah Islam itu berkembang. Ketika Rasulullah wafat kemudian khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika kemudian menjadi khalifah, salah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab memberikan usul.
agar Quran itu dibukukan. Quran pada saat itu nggak ada titiknya Pak, nggak ada barisnya, nggak ada fathah, nggak ada kasroh. Karena orang Arab biasa membaca bahasa Arab itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Itu ada titik dan baris itu setelah ratusan tahun. Jadi asli bahasa Arab itu nggak ada titiknya, ba, nun, ta, sa itu sama aja Pak. Orang Arab bisa? Ya bisa lah, orang bahasa dia. Ibu aja kalau saya nulis nih papan tulis, ibu bisa baca saya tanpa kasih titik, tanpa kasih baris. Saya tulis misalnya Qul huwallahu ahad, ibu bisa bacanya. Saya tulis gitu. Oh ini mah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa dia bisa? Kenapa ibu bisa? Saya tulis tulisan Qul huwallahu ahad tanpa titik, tanpa baris, tapi ibu bisa bacanya. Kenapa bisa baca? Ya karena hafal. Saya tulis Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik, tanpa baris. Ibu pasti bisa. Ini mah Fatihah nih. Gitu. Kenapa bisa? Tapi kalau yang lain belum tentu bisa. Ya karena nggak hafal. Itu Pak. Jadi orang Arab tuh kalau baca Quran atau baca bahasa Arab itu tanpa titik, tanpa baris. Nanti kemudian berkembang setelah 200 tahun ilmu tersendiri untuk bisa baca Arab tanpa baris, tanpa titik. Di dunia pesantren tuh biasa begitu. Baca bahasa Arab tanpa baris. Kalau titiknya udah ada, tapi barisnya nggak ada. Itu belajarnya ya cukup lama. Namanya belajar Nahwu Shorof. Udah selesai Abu Bakar, kemudian Umar berikan usul. Ini sejarah ya, agar kita juga secara sejarah memang betul meyakini bahwa Quran itu benar. Apa yang dibaca sekarang sama dengan apa yang dibaca pada zaman Rasulullah. Itu. Nanti secara teks mah Rasulullah, Allah menjamin kemurniannya lain lagi. Karena kan teks mah tidak semua orang percaya. Orang muslim percaya karena dia kitab sucinya, tapi orang non muslim, makanya Quran tuh kokoh. Kenapa? Dari sisi sejarah itu memang bisa dipahami karena tidak terputus Quran tuh. Mulai sejarahnya, mulailah Abu Bakar, kemudian awalnya Abu Bakar tidak nerima usul Umar tuh. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, menulis mazhab. Terjadi diskusi panjang Pak. Tapi kalau dalam beberapa kitab disebutkan kemudian Allah membukakan pintu hati Abu Bakar untuk menerima usulnya Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abu Bakar menerima usul itu. Lalu kemudian dimusyawarahkan oleh para sahabat. Sahabat tadinya nggak ada yang mau juga Pak, untuk menuliskan Quran. Kita bisa bayangkan kalau Quran itu nggak ditulis. Ditulis saja bingung. Kita bisa bayangkan kalau Quran itu kemudian tidak ditulis tanpa huruf dan tanpa baris, tanpa ada kemudian ijtihad para ulama. Kita pasti nggak bisa baca Quran. Metode yang paling banyak di negara itu negara Indonesia. Negara baca Quran tuh paling banyak, ada 100 lebih metode. Tapi buta huruf Quran nggak naik-naik. Betul Pak. Di Indonesia tuh metode membaca Quran tuh hampir lebih dari 100 metode. Mulai kalau dulu pertama kali Iqra. Pertama kali namanya Al-Baghdadi. Metode Baghdadi, alif, ba, ta, sa, ja, itu ha, ho dan seterusnya. Setelah itu alif patah a, alif kasro i, alif dhamma u, a, i, u. Kalau orang Betawi. Kalau orang Sunda alif jabar a, alif jri, alif psu, a, i, u. Kalau orang Jawa, nggak tahu saya juga kalau orang Jawa mah. Ya, gitu. Alif patatain an, alif kasrotain in, alif domatain un, an in un. Wa patatain ban, wa kasrotain bin, wa domatain bun, ban bin bun. Kalau sekarang mah nggak kenal anak-anak begitu. Itu orang yang umur seumuran sama saya. Udah rada-rada tua dikit gitu. Dulu kalau ngaji begitu, lama. Sampai kemudian bisa baca Quran. Kalau sekarang orang kemudian sekitar tahun 80-an barangkali.
Ada metode Iqra. A, ba, langsung ada barisnya. Iqra kedua baru I. Makanya anak sekarang kalau ditanya ini apa? Fathah, nggak ngerti dia. Kalau belum sampai Iqra 5. Baru kasih tahu itu namanya fathah, kasroh itu. Setelah dari Iqra, ratusan metode tuh. Kalau sekarang lagi booming metode Umi. Kalau guru-guru TK, guru TPA harus belajar metode Umi. Karena itu menjadi standar. Dilaguin. Itu. Perjalanan panjang di Indonesia. Orang Indonesia kreatif Pak. Tapi nggak bisa nyiptain. Kalau udah ada baru diutrak-atrik. Makanya jebol terus sama orang Indonesia mah apa juga. Tapi kalau nyiptain awal agak susah. Tapi kalau yang udah ada dioprek. Nah itu Pak, orang paling bisa orang Indonesia. Apa aja. Telepon dulu pakai kartu dioprek-oprek bisa, masukin kartu ditarik lagi. Kerjaan anak-anak kampus dulu tuh kalau mau telepon ada kartunya dikasih benang, masuk udah telepon ditarik lagi. Kreatif orang Indonesia itu, tapi bukan pencipta. Kalau nyiptain agak-agak susah. Nah setelah itu lalu diangkatlah sebuah panitia tuh, dalam sejarahnya dibuat cuma satu mazhab. Umar wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Umar. Quran yang tadi disebut itu mushaf itu pindah oleh khalifah. Jadi khalifah Umar bin Khattab bawa memegang Quran, masih satu Pak. Jadi kalau orang pengen belajar nggak bisa nyari di toko, apalagi beli, nggak ada. Zaman itu. Jadi orang kalau belajar Quran apa? Ngafal. Jadi kalau sekarang itu diterapin ngaji begitu, bubar pengajian. Suruh ngapal gitu semuanya. Awalnya semangat, 3 kali pertemuan bubar. Sebab dites, lama-lama mundur, lama-lama hilang ngaji. Karena kita mah kalau ngaji yang agak serius-serius tuh suka nggak kuat lama. Ngaji takwa awalnya rame, sisa 3 orang gitu. Udah mafhum orang Indonesia begitu, semangat awal doang. Dalam perjalanan rontok di jalan. Yang serius-serius itu agak kurang. Maka kemudian setelah itu naiklah Utsman bin Affan. Nah, ketika kemudian Utsman bin Affan terjadilah para penghafal Quran itu banyak yang meninggal. Pertama dari usia, kedua keadaan berperang. Mulailah kemudian Utsman bin Affan punya ide untuk memperbanyak Quran, mushaf. Dibuat 10 kemudian Pak. Zaman Utsman. Yang kira-kira tersisa lalu dimusnahkan, menjadilah makanya Quran sekarang disebutnya Qurannya Utsmaniyah itu. Terus setelah Utsman mah udah 10 kemudian dikembangkan, dikirim ke Eropa, ke macam-macam lah. Itu sejarah. Jadi secara sejarah pun Islam tuh memang Al-Quran tuh bisa dipertanggungjawabkan Pak. Dan kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah itu salah satunya Quran. Karena sejarahnya valid. Makanya sampai sekarang orang-orang ngafal Quran tuh selalu ada. 30 juz. Dulu saya waktu masih di Kudus ada anak kecil umur 7 tahun sudah wisuda. Tahfidz 30 juz. Ya sekarang udah mungkin ya seumuran. Ya seumuran udah lumayan barangkali. Jadi selalu ada Pak orang penghafal Quran tuh. Yang menjaga tuh bukan penghafal Quran, sejarah menjaga. Oh sekarang mah udah lebih terjaga Pak. Secara negara membuat lembaga tersendiri, lembaga mazhab Quran dan seterusnya. Nah itu sejarah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian para jamaah, secara sejarah Islam itu bisa dipertanggungjawabkan valid. Karena sejarahnya oke, tidak terputus. Dan kalau Quran masuk ke Indonesia,
penghafal Quran itu dimulai dari Jogja. Mbah Munawir, Krapyak, Jogja. Nanti beliau punya murid, salah satunya adalah di Kudus. Nah kalau sekarang banyak para penghafal bukan dari Nusantara. Dia langsung ada yang dari Turki, macam-macam menghafal Quran. Sehingga sanadnya tidak melalui sanad Mbah Krapyak Jogja. Orang-orang apalagi yang agak modern sekolah, dia penghafal Quran, sanadnya kadang-kadang tidak melalui seperti awal. Gitu. Dan itu sah-sah saja, Pak. Karena orang dulu mah kan keterbatasan transportasi dan seterusnya. Jadi belajar agama itu yang sudah ada di Indonesia. Jadi penghafal Quran itu Mbah Munawir namanya di Krapyak Jogja. Lalu kemudian penghafal Quran menyebar. Tuh. Maka kemudian secara teks kata Allah begini, surat Yunus. Jadi secara sejarah Quran itu memang valid. Sampai ke Nusantara ini, sampai ke kita. Valid. Kayaknya kalau bisa mah Bapak Ibu sekalian belajar Quran itu ada gurunya. Jadi talaki. Kalau bisa mah sampai selesai. 30 juz tuh ngaji itu ada gurunya. Minimal bin nadhar, dengan melihat. Apa kalau bisa mah hatam Quran itu ada gurunya. Jadi jangan gurunya mbah YouTube. Terus salah benernya kan nggak ngerti. Paling penting Pak, baca Quran tuh. Bahkan kalau kata guru saya, orang yang kalau ngaji Quran tidak melalui guru sampai selesai, dia nggak boleh ngajarin ke orang. Kadang-kadang guru TPA, guru itu juga ngajinya kagak sampai tamat di depan guru. Nggak boleh ngajar sebetulnya. Gitu. Kalau secara validitas keilmuan ya. Karena kan namanya ngajar tuh harus valid. Nggak bisa asal-asalan. Itu. Jadi pertama kalau cara baca Quran itu biasanya di dunia pesantren itu namanya bin nadhar. Melihat gini. Bin nadhar lihat. Nanti setelah dianggap fasih oleh seorang guru, bin nadhar itu naik namanya bil gaib. Ngafal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kebayang Qur'annya tuh Pak. Oh ini halaman sekian. Makanya seperti kayak apa Ustadz Adi Hidayat, halaman sekian, pojok sekian. Karena memang tergambar kalau para penghafal. Ini. Jadi nggak baca mazhab juga dia tahu nih. Nyarinya cepat kalau nyari. Karena sudah tergambar. Para penghafal kayak Ustadz Wasma sudah mutkin. Udah kebayang Quran semuanya. Enggak dia bilangnya halaman sekian. Ini paling bawah nih, tengah gitu. Bapak sama ibu-ibu juga udah mutkin. Kayaknya sebelah sono dah, dicariin nggak ada. Belah kanan, belah kiri gitu. Jadi prosesnya lama itu Pak, minimal 10 tahun. Ya kalau cerdas 5 tahun lah, sampai begitu ya. Kalau cuma ngapal doang, orang rata-rata kalau ngapal setoran tuh ya 2 tahun, 3 tahun. Kalau kampus yang mengkhususkan menghafal Quran dan mengkaji Quran ada sendiri di Lebak Bulus laki-laki. Kalau perempuan di dekat UIN namanya IIKI, kalau laki-laki PT IKI. Tapi juga nggak semuanya lulusan itu kemudian menjadi mutkin. Itu Bapak sekalian. Kata Allah gimana Quran itu bahwa dijamin kebersihannya, kesuciannya. Kata Allah begini. Wa makana hadzal Qur'anu ayyuftara. Wa ma dan tidaklah karena ada hadzal Qur'anu apa? Quran ini ayyuftara. Bahwa Quran ini ayyuftara, mengada-ada, dibuat-buat. Quran ini bukan buatan siapa-siapa. Apalagi ini hayalan, bukan kata Allah secara teks ya. Sejarah-sejarah mah tadi, secara teks Quran bilang begitu dan banyak ayatnya Pak bertebaran bahwa Quran ini bukan dari sisi Muhammad, bukan. Ini dari Allah. Gitu. Makanya kalau ada orang ngaku nabi, dia harus punya keberanian. Bukan mengklaim Quran itu menjadi dia, itu lain lagi. Kalau Quran mah khusus oleh kepada Nabi Muhammad. Masa nabi baru nggak punya kitab? Pada Quran mah ya bukan nabi namanya.
Dia harus karena diangkat nabi tapi kepada Quran ya nggak bisa. Dia harus ada legitimasi dari Tuhan bahwa dia itu seorang nabi. Kalau nggak ada legitimasi dari Quran, ngawadul kalau kata orang Sunda mah, bohong. Jadi seseorang jadi nabi itu harus ada legitimasi dari Tuhan dengan kalamnya. Kayak Nabi Muhammad, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad itu sebagian dari Rasul. Kata siapa? Kata Allah. Itu legitimasi, Pak. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi kalau nggak ada legitimasi. Apalagi baru 40 hari di Bogor, tiba-tiba dia jadi nabi. Siapa yang angkat dia nabi? DPR? Nggak ada. Ya harus melalui legitimasi Tuhan lah. Bagaimana Rasulullah. Sehingga kalau dalam akidah kita orang-orang Islam, ya Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Nggak ada lagi. Ya, jadi kalau ada orang ngaku nabi nggak usah mikir, itu mah ngawadul. Kalau kata orang Sunda mah bohong. Nggak usah, iya kali ya dia nabi. Nggak usah mikir, langsung spontan bohong gitu. Karena keimanan ini tuh harus iltizam dalam diri, langsung nolak. Min dunillah, Quran itu bukan buatan, bukan sesuatu yang mengada-ada. Min dunillah, dari selain Allah. Jadi Allah mengklaim bahwa Quran itu dari saya, gitu. Walakin tasdiqal ladzi, tetapi Quran itu adalah tasdiqal ladzi baina yadayh. Quran itu adalah tasdik, membenarkan. Membenarkan apa? Alladzi baina yadayh, kitab suci yang ada sekarang itu. Pada zaman Rasul berarti ada kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Dan Quran itu membenarkan bahwa iya ada kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Makanya kita iman kita itu bukan hanya kepada Quran, kita percaya bahwa ada Injil, ada Taurat. Wajib mengimani 4 kitab suci, Zabur. Karena Quran membenarkan itu, tapi membenarkannya sekaligus ada pengoreksian. Bukan iya doang, Quran mah banyak koreksi kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Quran itu iya bahwa ada wahyu sebelum Nabi Muhammad, tapi sekaligus dalam penyimpangan-penyimpangan, bukan penyimpangan dari nabinya, penyimpangan dari umatnya terhadap kitab sucinya. Nabinya mah Nabi Isa nggak ada koreksi Nabi Isa mah. Karena dia nabi, benar adanya. Tapi perjalanan sejarah dalam Quran itu kemudian ada beberapa yang diyakini oleh orang yang mengklaim dirinya bahwa mereka itu pengikut Nabi Isa, dikoreksi oleh Quran. Bukan mengoreksi Nabi Isanya, bukan Pak. Mengoreksi ajaran yang diklaim bahwa itu ajaran Nabi Isa. Ada kesalahan kata Quran, ini dikoreksi. Quran itu tasdiqon, membenarkan. Tapi bukan cuma iya doang, kalau ada yang salah dikoreksi. Dan banyak Quran itu mengoreksinya, kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Quran itu juga selain tasdiq wa tafsilal kitab, tafsil itu merinci Alkitab, merinci kitab-kitab yang terdahulu lebih detail. Kalau 10 perintah Tuhan dalam Taurat, maka kemudian Quran merincinya lebih. Makanya belajar Islam kadang-kadang terlalu banyak aturan karena terperinci. Sholat dalam prakteknya banyak versinya, mulai dari ngangkat tangan, duduk, is oke aja, jangan berantem. Kecuali enggak baca Fatihah dia. Kalau baca Fatihah, Fatihahnya baca bismillah, ada yang pakai bismillah enggak, ya oke. Karena ada versi yang bermacam-macam dan itu sah-sah aja Pak. Kenapa bisa begitu sah? Perjalanan sejarah panjang beragama yang memang murni Islam dalam bahasa apa yang diturunkan Allah ya mungkin zaman sahabat Pak. Karena ada Rasulullah. Kalau zaman sahabat mulailah penafsiran-penafsiran. Sehingga kemudian firqah-firqah itu banyak. Firqah itu artinya kelompok. Apalagi zaman sekarang.
Tetapi kita kalau ada perbedaan bisa kembali pada Quran. Sehingga kemudian penafsiran-penafsiran itu bermacam-macam, tidak boleh kita menyalahkan. Kita menjalani apa yang kita yakini. Jangan suka noleh, beda, marah, jangan. Baperan namanya. Ada perbedaan, ya kita jaga uhuwah. Kita sama-sama mengagungkan Islam. Perbedaan itu hanya percikan-percikan, seperti kita melihat mutiara atau kita melihat prisma, kita senter, maka warnanya ada yang hijau, ada yang merah, is oke, prisma semua. Jangan kemudian yang merah ngamuk sama yang hijau, apalagi sama yang kuning tambah ngamuk gitu. Jangan, itu mau biasa-biasa aja. Yang penting bentuknya prisma Islam. Itulah kemuliaan Islam. Karena otak orang nggak bisa anugerah Tuhan, Pak, berbeda-beda. Jangan dianggap perbedaan itu sesuatu yang memisahkan kita. Selama kita asyhadu alla ilaha illallah, dia adalah Islam. Jangan sampai perbedaan penafsiran membuat kita berantem, membuat tajam, sehingga sesuatu yang penting, apa yang penting itu uhuwah, hancur, saling benci, saling menjatuhkan. Itu hawa nafsu. Jadi biasakan berbeda. Tapi jangan sampai kita juga nggak punya pegangan. Kadang-kadang ikut sono, kadang-kadang ikut sini, ya jangan. Apa yang kita yakini lakukan. Ada orang yang berbeda, ya itulah perbedaan. Bahasanya namanya ikhtilaf, perbedaan. La raiba fi, la raiba, tidak ada keraguan. Kalau dalam bahasa Arab la raiba itu la-nya la nafi lil jinsi, menafikan segala jenis, tidak ada keraguan sama sekali. Kayak la ilaha. Jadi kalau ada la kemudian dibacanya fathah sesudahnya kata itu, maka la-nya namanya la nafi lil jinsi, menafikan semua jenis. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Nggak ada Tuhan, Pak. Illallah, tuh baru. Makanya kalau dalam itu ditekan illallah. Ya, alam semesta ini nggak ada Tuhan, ateis, nggak ada Tuhan, masuk illallah. Yang lain nggak ada, bukannya Tuhan. Itu kita cuma ngabdi kepada Allah. Itu namanya dalam bahasa Arab la nafi lil jinsi, menafikan secara jenis. La haula, tidak ada daya sama sekali, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Wala quwata illa billah. La raiba, tidak ada keraguan sama sekali fihi, pada Quran itu. Bahwa Quran itu memang benar yang menurunkan Allah, dari Allah. Cuma dibahasakan dengan bahasa manusia melalui Rasulullah SAW. Karena Allah mah nggak punya firman. Maksudnya nggak punya firman itu nggak ada bahasanya. Kalau Allah menurunkan wahyu pada Nabi Ibrahim, ya bahasanya bahasa Ibrani, Pak. Kalau Allah menurunkan nabinya orang Jelupang, ya bahasa Jelupang. Berhubung nggak ada nabi di Jelupang, jadi nggak ada wahyu bahasa Jelupang. Jadi wahyu itu, firman Tuhan itu tergantung. Nabi lah yang kemudian membahasakan menjadi bahasa manusia. Karena dia punya, yang sering dibilang, punya mesin, punya alat namanya an-nubuwah, kenabian. Beliaulah punya kapasitas, punya legitimasi dari Allah untuk membahasakan dengan bahasa manusia, agar kemudian orang bisa membaca sebagai ajaran. Kalau dari Tuhan langsung ya nggak ada bahasanya. Makanya kalau dalam di dunia tauhid, ilmu tauhid, firman Tuhan itu bila harfin wala sautin, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Masuk kepada Rasulullah, Rasulullah membahasakan dengan bahasa manusia. Betulan Rasulullah itu orang Arab, maka bahasanya bahasa Arab. Dan Allah pun bukan bahasa Islam, Allah itu bahasa Arab. Dari sebelum Islam orang Arab tuh ngomong Tuhan tuh Allah, Pak. Gitu. Lihat baca Quran. Kalau mereka orang-orang kafir, orang musyrik, maka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka berkata Allah. Cuma perbedaannya kalau orang Arab sebelum Islam nyebut Allah, pengen deket sama Allah itu perlu perantara. Perantaranya apa? Itu berhala-berhala tuh.
Jadi kalau kita juga pengen dekat sama Allah melalui perantara, ya beda-beda dikit lah sama orang Arab. Langsung kepada Allah, nggak boleh pakai perantara-perantara. Munajat sama Allah, malam bangunnya, minta sama Allah apa aja, minta yang banyak sama Allah, yang perantara-perantara. Apalagi ada orang pinter mah Pak, dia juga nggak pinter, jangan suka pakai perantara-perantara. Pede berhadapan dengan Tuhan. Karena kata Allah begitu, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya pada saya tentang saya ini, tentang Allah, katakan Allah itu qarib, caket pisan, qarib, dekat. Jadi jangan melalui perantara-perantara, sholat 2 rakaat atau apa, munajat pada Allah, nyampe berhadapan dengan Allah. Tapi jangan nyariin mana Allahnya. Bukanlah, Allah mah tidak dengan panca indera, transenden. Allah mah di luar batas panca indera keberadaannya. Kau nyariin Allah bisa diraba dengan panca indera mah bukannya Tuhan namanya. Tuhan itu keberadaan hanya dalam logika. Kita memahami bahwa Allah itu ada, jangan nyariin. Kadang-kadang tempat juga kita suka sesuatu yang kita bisa raba, nggak tahu tempatnya. Jadi Allah itu sesuatu yang transenden, yang di luar batas panca indera. Dia kita yakini berdasarkan ilmu logika, benar. Mulailah orang-orang ilmu kalam mengatakan dengan ilmu logika, sesuatu yang diciptakan pasti ada penciptanya. Dan iya, secara logika begitu. Maka ada alam semesta ini pasti ada penciptanya. Penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu secara logika. Nggak mungkin adanya alam, adanya seterusnya nggak ada yang nyiptakan. Tiba-tiba jelek bayang, nggak mungkin. Secara logika kita tidak nerima. Pasti ada penciptanya. Itu belajar ilmu tauhid. Jadi kata Allah, la raiba fi, nggak ada keraguan fihi pada Al-Quran itu. Bahwa Quran itu min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Makanya bapak-bapak yang akrab dengan Quran, bapak itu akrab dengan Allah. Tidak ada satupun bacaan yang paling mulia yang kita bisa sering baca kecuali kalamullah. Bahkan kalau bahasa hadis mah, kalau ada orang baca Quran sampai habis waktunya, dia nggak bisa berdoa minta sesuatu, akan aku berikan apa yang dia inginkan. Itu. Makanya doa mah jangan panjang-panjang Pak. Wah, doa sampai ngangkat tangan sampai capek ngangkatnya. Banyakin baca Quran aja Pak. Para penghafal Quran tuh jarang berdoa Pak. Ini mah doanya banyak gitu, baca Qurannya dikit. Seseorang yang memang ingin dekat dengan Allah, Quran itu harus menjadi bacaan. Namanya juga Quran. Quran itu akar katanya dari kata qira'a, yaqra'u qira'atan. Makanya suka ada iqra, bacalah olehmu. Kalau bacaan jadinya apa? Quran. Quran itu bacaan. Jadi sesuatu yang mestinya dibaca setiap hari. Sehingga kalau kata para alim ulama, saking para ulama itu mendorong kita untuk akrab dengan Quran, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Baca Quran mah ada pahalanya gitu. Baca Quran mah Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibu-ibu yang rajin baca Yasin belum tentu kalau ditanya artinya apa itu, embuh, teuing kata orang Sunda mah. Tapi ya ada pahalanya. Karena buat apa tadi, motivasi orang. Tapi kalau udah sering baca gitu, sekali-kali baca terjemahannya supaya tahu, oh Quran tuh gitu ya, oh gitu. Nah salah satu caranya kayak begini gitu. Jangan juga Quran jadiin jimat, kantongin, nggak ada gunanya Pak. Quran itu adalah bacaan. Jadi ayat 37 kata Allah, Quran ini bukan sesuatu yang ada orang lain atau ada sesuatu yang membuat, tidak sama sekali. Dia adalah dari Allah. Kalau secara teks, sejarah-sejarah tadi, ibu bisa bacalah itu, atau tanya aja sama si Meta. Ketik sejarah Quran, ntar Meta jawab dah. Quran begini. Neng Meta yang suka main HP. Atau lebih detail lagi ya pakai AI cari. Kalau secara keilmuan sekarang mah gampang, tinggal mau aja. Ayat 38-nya. Kemudian kata Allah gini, am yaqulu naftara.
Tetapi mereka itu mengatakan yakuluna, mereka mengatakan iftarahu. Quran itu iftarahu, buatan Muhammad gitu. Atau orang-orang kafir, musyrik Mekah. Maka kemudian Allah mengikuti logika orang. Kalau kata orang-orang banyak, orang-orang musyrik Mekah, Anda kan orang Arab, gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu buatan Muhammad, maka Allah tantang. Kul, katakan oleh engkau Muhammad. Kalau orang-orang Mekah mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad, saya tantang sekarang. Apa kata Quran? Fa'tu bisurati mimislih. Muhammad itu orang Arab, sama kayak kalian. Kalau Muhammad itu bisa membuat Quran, coba kalian buat Quran. Begitu Pak, keren Quran tuh Pak. Kalau kalian orang Arab kan sama dengan Muhammad. Muhammad bisa buat Quran, coba kalian buat. Kata Al-Quran begitu. Kul, katakan oleh kaum Muhammad, fatu, datangkan oleh kalian, buat bisuratin, satu surat aja, mislihi, yang sebanding dengan Quran. Kalau nggak bisa, kata Quran, wad'u, ajak semua orang, mastatatum, yang kalian mampu. Min dunillah. Kumpulin orang-orang Arab yang jago-jago syair, yang jago-jago itu, kumpulin semua, buat satu surat aja, nggak usah banyak-banyak, satu surat. Dalam sejarah ada nggak pembuktian? Banyak Pak. Orang-orang Arab tuh membuat sesuatu yang seperti Quran. Tapi kemudian setelah ditaruh di Ka'bah, orang membaca, jauh, bacaan yang hebat ini nih, yang kemudian disebutnya Quran. Itu. Punya siapa? Ini ya? Oh, kirain punya saya. Gitu. Oh sekalian. Jadi Quran tuh ngikutin orang. Kalau kalian mengklaim bahwa Muhammad itu bikin Quran, kan sama orang Arab. Bikin, nggak usah semuanya, satu aja bikin. Maka ada orang kemudian judulnya ketika turun surat Al-Fil tentang gajah, orang Arab bikin tentang kodok. Dari bahasanya tempel. Orang-orang Arab sendiri bilang, kalah sama fil mah. Indah. Tuh. Surat Fil tuh. Makanya Quran tuh kalau yang ngerti itu indah Pak. Qul huwallahu ahad, dal. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dal. Lam yalid wa lam yulad, dal. Terakhirnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dal. Indah kalau yang ngerti, kalau nggak ngerti mah sama baik. Makanya kalau orang belajar Quran kemudian belajar hadis, jauh Pak gaya bahasanya. Hadis mah namanya dari Rasulullah, bahasanya sederhana. Quran mah dalam bener. Makanya sampai sekarang orang yang kemudian membuat tafsir nggak selesai-selesai Pak. Udah ribuan tahun orang bikin tafsir, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Di Indonesia juga begitu. Seperti Abah Quraisy Shihab bikin tafsir Al-Misbah. Banyak. Hamka dulu. Sebelum-sebelumnya juga banyak para ulama-ulama itu bikin tafsir. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, bahasa Kalimantan. Ada dari dulu. Sampai sekarang nggak tamat-tamat. Bukan nggak tamat, karena saking luar biasanya orang memandang Quran itu. Dari berbagai macam sisi kalau dibahas nggak selesai-selesai. Beda urusan kodok. Kodok mah dibikin itu, wah ini mah cetek ini mah, kata orang Arab. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas, belakangnya sin. Malikin nas, sin. Ilahin nas, sin. Terus apa? Min syarril waswasil khannasin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sin. Minal jinnati wan nas, sin. Ar-Rahman, nun semua. Kalau orang yang bikin puyeng Pak, kadang-kadang kita nggak perhatiin bagaimana susunan bahasa Arab itu indah. Di Quran ya,
Belum lagi isinya melampaui sains pada saat itu. Tentang kehamilan, Quran bilang bagaimana penciptaan manusia, mulai dari bahan manusia, lalu masuk kepada rahim ibunya, lalu kemudian menggantung al-alaq. Pada saat itu sains tidak bisa menjawabnya, pada saat itu nggak bisa menjelaskan. Makanya orang-orang yang mengkaji sekarang itu, ini Muhammad ini kalau buatan Muhammad nggak mungkin, karena sains pada saat itu nggak bisa, belum ada, profesor juga belum sampai ke situ. Apalagi yang bukan profesor mah, yang profesor pada saat itu belum sampai, sainsnya belum ada. Tapi Quran menjelaskan di rahim itu ada 3 kegelapan. Sekarang bisa dibuktikan. Itu yang susah tuh dari sisi pemaknaan. Yang tadi itu gaya bahasa gitu. Makanya kata Allah, coba bikin, kalau nggak bisa sendiri, ajak orang sekampung. Kalau bahasa Qurannya, wad'u mastata'tum, ajak yang kira-kira mampu bikin itu. Tapi min dunillah, Tuhan jangan diajak-ajak. Karena klaim Allah bahwa Quran itu buatan Allah. Kalian sama-sama orang Arab, kumpulin orang-orang Arab semua, bikin. Gitu. Keren Pak Quran tuh. Kalau nantang orang tuh. Karena sering orang mengklaim bahwa itu buatan Muhammad. In kuntum shadiqin. Kalau benar kalian mengklaim bahwa itu buatan Muhammad. Bahwa kalian kan sama orang-orang Arab, bikin, kumpulin orang-orang. Kalau perlu jangan cuma seorang Arab doang, semuanya ajak bikin Quran. Yang semakna bimislih, yang semakna dengan Quran. Faktanya dalam sejarah nggak ada yang bisa. Bukan kita yang mengklaim, bukan, sejarah pembuktian. Kemudian banyak orang-orang Arab ingin menandingi gaya bahasa Quran dan seterusnya. Orang kemudian memilih, oh ini mah jauh sama Quran gitu. Jadi Quran itu sesuatu yang bersih dari Tuhan, itu terjawab baik secara sejarah maupun secara teks. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pernah ragu bahwa Quran itu kalam Tuhan. Kalau nggak ragu, akrab dengan Quran. Kalau bisa kayak tadi tuh ngapal gitu, nggak apa-apa, 3 tahun cuma 1 surat gitu. Yang penting-penting kayak Fatihah harus talaki sama ustaz. Yang baca Fatihahnya bagus, kayak di sini mah imam-imam bagus-bagus bacaannya. Bapak talaki Pak Fatihah, jangan sampai endolin mulu, walad endolin. Jangan sampai begitu. Belajar talaki, jangan pernah malu belajar Quran tuh Pak. Karena kalau nggak bener, urusannya panjang. Wah, apa ngaji tafsir, baca ngaji hadis macam-macam, Fatihahnya nggak bener, ribet Pak. Mumpung di sini Pak, banyak ustadz-ustadz yang bagus bacaannya. Adik-adik saya sih waktu PTIQ, Ustadz Lukman, belajar, jangan malu. Belajar Quran utama Fatihah. Bapak kalau dites nih, saya yang dengerin belum tentu pada lulus. Baca Fatihahnya. Serius Pak, saya sudah buktiin. Oh di zaman-zaman saya bilang coba baca Fatihah. Kalau kata saya memang nggak lulus ini. Kudu mau Pak, jangan mentang-mentang kita sekolah tinggi. Quran mah kudu tahassus orang. Yakin saya mah kalau kita tes nih satu-satu belum tentu lulus. Kalau menurut saya gitu. Baca Quran emang gampang. Terutama Fatihah aja, jangan yang lain-lainnya. Ntar bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kacau, Alhamdulillah. Ya hayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Bukan ya kayu atau ya hayu, ha. Bahasa Indonesia konsonan ha itu nggak ada Pak. Semuanya ha. Nggak ada ha besar, nggak ada ha kecil, nggak ada kho, ha kotor, nggak ada. Pokoknya ha aja bahasa Indonesia mah. Seharusnya, nggak ada orang ngomong seharusnya, nggak ada. Seharusnya nggak ada begitu. Konsonan itu harus dilatih. Mumpung di sini ustaz-ustaz bagus bacaannya, ibu bapak belajar, terutama Fatihah aja dah, bacaan yang benar. Supaya kita betul-betul baca itu sesuai dengan keilmuan. Jangan asal-asalan.
Kenapa? Karena kita sadar bahwa ini bukan konsonan kita. Kita harus dengerin dari orang yang memang belajar. Panjang belajar Quran tuh. Itu. Jadi Bapak mau baca sampai ke langit juga, belajar hadis, belajar macam-macam. Baca Qurannya kurang bener, seyognya belajar Quran. Alhamdulillahnya anak-anak kita kalau sekarang dari kecil udah belajar Iqra dan seterusnya. Hanya ibu-ibu TPA tuh kalau jadi guru mau belajar tentang terutama makharijul huruf, keluarnya huruf, penting, Bu. Karena Allah menurunkan itu sesuai dengan dialek orang Arab, bukan dialek orang Jelupang. Masa alhamdulillah, alhamdulillah mah dialek orang Jawa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin mah bukan orang Arab, Pak. Walad dolin, dolin mah bukannya orang Arab. Apalagi orang Betawi ijazah, ijazah sama orang Betawi. Enggak ada za yang perbedaan. Harus dibedakan mana za, mana j, mana za. Dibedakan karena Quran itu dengan lisan orang Arab, bukan orang Arab semua, orang Arab Quraisy yang pelafalannya harus benar-benar itulah Quran. Jangan sampai ngomong ijazah nasrullahi wal fath. Siapa yang patah itu udah benar. Mumpung lagi kita ngingetin aja Quran. Paling penting Pak baca Fatihah. Karena apa? Hadis-hadis Nabi bilang la sholata liman lam yaqra'il Fatihatul kitab. Nggak ada orang sholat kalau nggak baca Quran, Fatihah. Karena Fatihah itu penting. Fatihah. Kalau kita ngerasa oh Fatihah saya kayaknya kurang ini, mumpung ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Didin, dengerin. Dengerin nih bacaan Fatihah saya, benar nggak? Gitu. Jangan karena merasa tua belajar gituan mah nggak ada tuanya. Yang lainnya singkirin dulu, tapi Fatihah dulu. Karena sekali lagi ingetin, Quran itu turun dalam bahasa Arab Quraisy. Pelafalannya harus betul. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pada pagi ini, Quran itu faktual secara sejarah terjaga. Maka kemudian kalau belajar Quran ada sanadnya. Oh, itu. Saya ngaji sama guru saya ngaji pada langsung kerapiak, dari kerapiak ini ada ini gitu. Kalau bapak ngaji sama siapa? Bapak ngaji gurunya sama siapa? Kalau bisa. Kenapa? Karena validitas ilmu, Pak, penting. Dia seorang sarjana, ditanya kuliahnya di mana? Dia mau nggak kuliah, tapi dia sarjana. Nggak mungkin lah. Masa ada orang sarjana nggak kuliah? Validitas keilmuan sangat penting, Pak. Legalitas kita punya ilmu itu harus penting. Kalau dia punya, pesantrennya di mana? Berapa tahun? Gitu. Kenapa begitu penting? Karena validitas ilmu tuh. Dia mah nggak pernah pesantren tapi pinter, nonsen, nggak bisa. Dia mah sarjana tapi nggak pernah kuliah, bohong. Makanya sampai sekarang rame. Validitas, Pak. Itu. Jadi orang keilmuan itu harus punya validitas. Maka kemudian ada sarjana macam-macam. Dia mah sarjana tapi kuliahnya nggak di mana-mana. Gimana ceritanya dia sarjana? Orang kalau nggak pernah kuliah nggak pernah jadi sarjana lah. Untuk tukang sapu di kampus juga nggak sarjana, dia nggak kuliah. Itu penting, Bu, bapak-bapak sekalian. Validitas keilmuan itu penting. Jangan dianggap ilmu agama itu sesuatu yang gampang. Validitas keilmuan itu penting yang akan menyelamatkan kita. Jadi nggak usah ada suka ngomong begini. Emang kalau belajar kudu pakai guru? Iyalah, Pak. Bapak nyervis motor aja, tukang servis, dia kudu belajar sama ada lembaganya, ngeluarin sertifikat bahwa dia berhak ngebongkar motor. Masa belajar agama nggak perlu ada guru, gimana sih? Ibu-ibu tuh suka bikin kue, dimanapun
Kira-kira kalau yang namanya ahli perlu belajar nggak? Belajar. Kalau yang di YouTube doang mah penggembira, dia bisa bikin bolu dia di YouTube, tapi secara validitas keilmuan nggak diakui. Dia kerja, ya nggak bisa lah. Namanya orang pengen validitas keilmuan, ada lembaga yang melegitimasi. Itu jadi penting validitas keilmuan itu. Kita tutup bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.